Bu, mohon izin, hari ini saya mau ada yang ditanyakan tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah, Ibu kan selaku wakasek ya Bu, karena memang Ibu sedang umroh ya Bu ya. Jadi saya ditujukan kepada Ibu untuk sementara ini gitu. Dan mohon nanti ada sharing pengalaman Ibu selama menjadi wakasek di SDN 150 Gatot Subroto ini dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SDN 150 Gatot Subroto ini? Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika yang terjadi di seputaran sekolah kita, dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi, kita mengacu kepada pengumpulan data yang relevan yang biasa terjadi dan pernah dialami. Dari kejadian tersebut kita bisa menyimpulkan data untuk mengetahui kasus yang sumbernya dari mana dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dalam pengambilan keputusan agar dilema tersebut bisa dijadikan rujukan ke depannya. Baik Bu. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang Ibu dapat ambil dan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus yang sama-sama benar gitu Bu? Dalam kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu, yang Ibu rasa paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yaitu mengacu pada aturan-aturan yang benar dan yang terpenting mengutamakan rasa peduli terhadap dilema tersebut atau kasus tersebut. Mungkin pernah ada kasus di SD ini untuk dilema etika? Kasusnya seperti kelas 6 misalnya ya. Kelas 6 dinyatakan kalau secara garis besar itu anak mampu untuk menyelesaikan permasalahan atau pembelajaran yang kita hadapi. Namun pada kenyataannya masih ada hal-hal yang tertinggal yang tidak semestinya bisa terjadi. Nah, kemungkinan ada beberapa faktor yang kita sendiri mungkin kurang menyentuhnya. Jadi hal tersebut mengakibatkan antara keinginan dan harapan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi memang Ibu sudah biasa menangani kasus ya Bu ya, khususnya kelas 6 ya. Baik, nah dari pertanyaan yang tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau dapatkan kira-kira dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu ya kita harus mengutamakan rasa peduli tadi ya, karena kalau mengacu kepada pengambilan keputusan yang sifatnya harus atau mesti seperti ini, itu kayaknya masih jauh dari untuk menyelesaikannya dilemanya antara ini pengambilan keputusan yang harus diambil dengan kenyataan yang sementara sedang menghadapi. Jadi keputusan itu yang dianggap benar oleh sepihak, tapi ternyata dianggap kurang benar oleh sepihak. Jadi antara kalau kita mengatakan benar versus benar itu ya seperti itu. Kalau kata kita ya kita itu mengacu kepada mengutamakan rasa peduli. Tapi dari hasil kepedulian tersebut mungkin ada hal yang perlu dinyatakan kurang tepatnya oleh sebagian dari mereka yang menganggap bahwa
ini sebetulnya masih perlu masih perlu di apa, kasusnya dipertimbangkan kembali seperti itu. Baik Ibu, jadi memang kasus dilema etika itu memang rumit ya Bu ya. Betul. Jadi kita tuh memang harus mempertimbangkan banyak hal. Betul kata Ibu, tadi ada rasa peduli itu ya Iya. yang dilakukan. Terima kasih Ibu Sama-sama. atas waktunya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti Ibu pasti sudah berpengalaman menjadi Wakasek selama hampir berapa Bu? Kurang lebih hampir 25 tahun di masa pendidikan. Oh ya, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu gimana, sehat? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, saya mau minta izin waktunya Ibu mengganggu sebentar. Saya ingin ada yang ditanyakan tentang kasus-kasus dilema etika. Nah, saya ingin mencari informasi atau ingin Ibu tuh sharing pengalaman terhadap saya tentang bagaimana Ibu tuh menghadapi dilema-dilema kasus yang seperti dilema etika atau bujukan moral. Boleh ya Bu ya? Dalam menanggapi kasus-kasus dilema etika itu, di sini ibu pribadi dengan cara mengumpulkan data-data informasi dari guru, dari masyarakat, dari orang tua, tidak termasuk dari muridnya dia sendiri. Apa yang digembar-gemborkan pada situasi ini, kita tidak tidak boleh memihak salah satu orang saja. Misalnya ada kasus orang tua tidak setuju dengan anaknya dibully ya. Nah, kita tidak langsung percaya aja dengan laporan orang tua, tapi kita harus tanya dulu kepada anaknya, lalu kepada gurunya. Jangan-jangan yang membuat ulah sendiri itu anaknya sendiri. Jadi kalau Ibu mah untuk mengidentifikasinya harus ada ini ya Bu Ya, ada beberapa dari pihak ya. Jangan hanya satu pihak orang tua tidak yang melaporkan ke sekolah, tapi di sini juga harus ada lagi tahu dari sumber-sumber yang lain, terutama orang guru yang ada di dalam kelas, orang tua yang ada di rumah, karena di sekolah itu kan sebentar. Baik, Bu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua Bu, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan untuk yang efektif Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus yang sama benarnya? Seperti di sini ya, kasus-kasus sekarang yang lagi booming ya, banyak sekali. Misalnya ada kasus yang sekarang lagi itu kan seperti dilemanya itu tentang gadget ya. Nah, dituntut anak pembelajaran di sini harus menggunakan HP era digital gitu. Ternyata ada sisi baiknya, anak itu mengenal informasi dari luar, tapi sisi kelemahannya juga anak itu bisa mengakses hal-hal yang sebetulnya belum belum diwajibkan untuk anak tontonnya. Jadi ada segi positifnya, ada segi negatifnya untuk media HP itu ya. Nah untuk itu, lalu apalagi sekarang dengan berita-berita yang lagi viral-viralnya, karena anak itu melihat, mendengar dari YouTube atau itu lebih peka daripada di sekolah gitu. Nah, jadi kita harus baik-baik lah ininya menimbang dan memutuskan apa-apa yang harus kita pelajari itu. Memang bagus dengan era digital ini, tapi anak menjadi cerdas, tahu informasi mancanegara gitu ya. Tapi sisi kelemahannya juga, anak itu lupa dengan dia sendiri, jadi sibuk dengan dunianya sendiri, tidak lagi berkumpul yang dipegang HP kan, yang itu HP. Nah, jadi dari segi etikanya kurang gitu. Dia mengejar ilmu aja, tapi dari segi etikanya dia menjadi lupa sopan santun. Iya betul Bu.
Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua pertanyaan yang tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan? Dalam pembelajaran yang Ibu dapat selama ini, yakni mampu mengidentifikasi kasus-kasus dengan mempertimbangkan masukan dan kesepakatan yang sudah dipikirkan dan diarahkan secara teruji, ya. Nah, seperti contohnya tadi, kita harus bisa mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali tadi Ibu sudah memberikan pengalaman Ibu gitu ya, tentang pengambilan keputusan tentang dilema kasus etika gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Semoga mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Amin.